Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2024B ingin mempresentasikan mengenai pemahaman kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Salsabila Putri Ramadhani dengan NIM 070, yang kedua Esta Wahyu Wijaya dengan NIM 075, dan saya sendiri Sania Mirza dengan NIM 079, dan yang terakhir Elin Veranita dengan NIM 08. Untuk selanjutnya yakni sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, yang pertama ada pengertian ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi menurut pandangan Islam mencakup tentang tata cara perolehan kekayaan dan pemanfaatannya, baik untuk kegiatan, konsumsi, ataupun distribusi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Next. Selanjutnya ada 3 pilar dalam membangun sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada kepemilikan harta atau al-milkiyah. Hak milik umum, yaitu semua hak milik umum dan wajib dikelola oleh negara serta manfaatnya wajib dikembalikan kepada rakyat. Hak milik negara, segala bentuk bayaran yang dipungut oleh negara dari masyarakat dan wajib membelanjakan hasil-hasil tersebut untuk kemaslahatan negara dan rakyat. Harta milik individu, yaitu harta-harta lain boleh dimiliki oleh setiap individu dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua ada pengelolaan kepemilikan atau tasharruf fil milkiyah. Pembelanjaan harta, infakul mal, adalah pemberian harta kekayaan yang telah dimiliki dan dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Pengembangan harta atau tanmiyatul mal adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki dengan cara-cara yang sah atau sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga ada distribusi kekayaan di tengah masyarakat atau tauzi'ul syarwah bainan nas, yaitu mekanisme edaran harta kekayaan terwujud dalam hukum syara' yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan harta dan penghikmatan bagi setiap individu, di mana dalam hukum syara' melarang berputarnya kekayaan hanya di antara orang-orang kaya, namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid atau keimanan. Semua kegiatan ekonomi harus selaras dengan ajaran Islam karena nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua ada adil atau keadilan. Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga ada nubuwah atau kenabian, yaitu menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas terutama di bidang perekonomian. Yang keempat ada khilafah atau pemerintahan, yaitu peran pemerintah dalam memastikan perekonomian dapat berjalan dengan baik dan merata demi kesejahteraan masyarakat. Yang kelima ada ma'ad atau hasil, yaitu dalam Islam mengajarkan bahwa hasil keuntungan atau laba yang diperoleh di dunia juga harus membawa keuntungan berupa keberkahan untuk di akhirat kelak. Next. Selanjutnya ada bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama di antara dua pihak, yang mana modal usaha berasal dari pemilik modal. Pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha. Jika usahanya kemudian mendatangkan keuntungan, maka harus dibagi rata sesuai yang telah disepakati sebelum kerjasama dilakukan. Tetapi jika terjadi kerugian, yang bertanggung jawab adalah pemilik modal. Yang kedua ada musyarakah, yaitu suatu kerjasama di mana modal usaha diperoleh dari setiap pihak. Untung dan rugi yang terjadi dihadapi bersama dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga ada muzaraah, yaitu suatu kerjasama yang berfokus pada pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan pekerja yang menggarap lahan pertanian tersebut.
Nantinya, hasil panen tersebut akan dibagi antara keduanya dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Lalu yang keempat ada musyawarah, yaitu suatu kerjasama di mana pekerja lahan hanya bertanggung jawab dalam memelihara tanaman yang sudah ditanam dengan imbalan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Next. Selanjutnya adalah instrumen dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu zakat, yakni kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya di waktu tertentu dengan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua yaitu infak, yakni pemberian sukarela yang dilakukan untuk membantu sesama dan kepentingan umum. Yang ketiga wakaf. Wakaf adalah pembekuan hak milik atas benda yang dimanfaatkan hasilnya untuk hal kebajikan ataupun kepentingan umat dan masyarakat. Yang terakhir yaitu sedekah. Sedekah adalah pemberian baik harta maupun non-harta kepada orang lain yang membutuhkan secara ikhlas tanpa adanya imbalan. Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam berlandaskan pada ajaran Islam yakni Al-Quran dan As-Sunnah yang menekankan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah atau kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat, yakni dengan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab serta memastikan adanya pemerataan pendapatan pada masyarakat. Sedangkan ekonomi konvensional hanya bersumber dari aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Tujuan dari ekonomi konvensional adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang merujuk pada efisiensi pasar bebas, serta memperoleh keuntungan yang tinggi dari kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu larangan dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada riba atau bunga. Riba atau bunga adalah penambahan nilai atau bunga yang melebihi jumlah dari pinjaman. Yang kedua ada gharar atau ketidakpastian. Transaksi yang merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, serta resiko atau pertaruhan yang berlebihan. Yang terakhir ada maisir atau perjudian, yaitu aktivitas yang melibatkan pertaruhan dan didasarkan pada keberuntungan yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak. Next slide. Kesimpulan, ekonomi Islam merupakan salah satu solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Tujuan dari ekonomi Islam yakni menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan. Dengan demikian, menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi nantinya akan dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.